فهما. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أحييكم بتحية الإسلام مسلم رسول الله. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Itu jawaban orang normal. Karena zaman sekarang dunia itu sedang tidak baik-baik saja. Ada orang nanya, dia nanya balik. Apa kabar? Kamu nanya, ya Allah. Ada yang begitu. Oke, terlepas dari itu semua, kita belajar bahwa untuk terkenal di dunia itu gampang, ya. Untuk viral, jadi topik pembicaraan di mana-mana gampang. Caranya bisa macam-macam, ya, ya Mam ya. Cara buat viral di dunia itu gampang, ya kan Pin? Tapi kita sebagai orang beriman perlu dicamkan baik-baik bahwa tujuan kita terkenal itu tanamkan di dalam hati, bukan di dunia, ya. Kita harus punya tujuan terkenal di langit, terkenal di akhirat. Urusan kita terkenal di dunia atau enggak itu urusan nanti. Yang penting tujuan kita, orientasi utama kita terkenalnya di langit, dikenal oleh para malaikat, disanjung, dimuliakan, didoakan. Mau tahu caranya gimana supaya terkenal di langit? Mau tahu apa kagak? Enggak semangat amat. Mau tahu? Serius? Mau tahu apa kagak? Mau? Baca Quran. Jawabannya baca Quran. Dah terkenal dah di langit. Jadi kita awali sama-sama halaqah kita ini, majelis kita ini, pertemuan kita di pagi hari ini dengan baca Quran dulu. Setuju ya? Mau kan? Baca Quran dulu. Surat-surat pendek aja. Kita baca Al-Fatihah bareng-bareng. Ya, yang perempuan baca, yang laki-laki baca. Enggak ada yang diam. Ready? Yuk, kita mulai dalam hitungan 1, 2, 3, ta'awuz semuanya. Ayo suaranya dong. Semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم مغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah. Tenang tuh hati, ya. Al-Fatihah artinya apa? Pembukaan. Pas. Surat pembukaan membuka majelis kita. Kata Nabi SAW, kullu amrin dzibalin falam yubda bismillah fahuwa abtar. Setiap perkara baik yang kita lakukan
Kalau nggak diawali dengan bismillah, itu ada yang kurang tuh. Abtar, berkahnya nggak ada, akotok, terputus. Nah, maka kita awali hari ini, pagi hari ini, majelis ini di masjid yang mulia ini bukan cuma sekedar bismillah, tapi Al-Fatihah kita baca. Tenang kan hatinya? Baca Quran tuh bikin tenang hati. Apa cukup bismillah terus Al-Fatihah? Mau ditambah lagi? Udah? Serius? Kan jarang-jarang baca Quran. Betul nggak? Quran di rumah berapa kali dibaca? Enggak ada yang jawab. Dapat duit nih. Oke, kita tambah ya, biar kita latihan di hari ini untuk bisa banyak baca Quran. Selepas dari masjid ini, kita harapkan supaya ana dan antum bisa lebih dekat lagi sama Quran, lebih banyak lagi baca Qurannya. Kalau kita bisa banyak main gadget, kenapa buat baca Quran enggak? Berjam-jam nonton YouTube buat baca Quran 5 menit panas. Tahu ya? Kalau antum baca Quran panas berarti ada siapa tuh di dalam? Nah, itu ngaku. Ada siapa? Imam. Oke, kita coba baca bareng-bareng lagi 3 surat pendek. Sering 3 surat ini dinamakan trikul. Qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, qul huwallahu ahad. Ini surat biasanya dipakai buat ruqyah. Jadi kalau habis baca ini ada yang tingkahnya aneh, segera dieksekusi. Kita mulai ya. Yuk sama-sama semuanya basmalah lagi, kemudian baca surah An-Nas bareng-bareng. Wahid isnani salasah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul dzubirabbil falaq. Bagus. Ilahin nas. Al-Falaq. Ar-Rahmanir-Rahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Ayo suaranya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri wa min syarri hasidin idza hasad. Al-Ikhlas. Ar-Rahmanir-Rahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ayo yang masih di luar, kalau masuk. Ayo akhi, saudara-saudaraku yang sangat saya cintai, saya sayangi, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Oke, tadi kita udah baca 3 surat. Alhamdulillah, kita tambah sama Al-Fatihah sebagai pembukanya, jadi 4 surat. 4 surat itu dianjurkan oleh Nabi dibaca ba'da subuh. Ada yang udah ngamalin ba'da subuh 4 surat itu dibaca. Apa jangan-jangan subuh masih tidur?
Jangankan baca 4 surat itu, subuh masih tidur. Acung kentangan yang subuhnya jam 8 gabung sama duha. Waduh. Alvin, kelihatan dari mukanya. Enggak, insya Allah semua yang di sini wajahnya bersinar. Ciri ahli surga. Amin. Yang kenceng dong, amin. Kita sepakati bersama ya, karena ini sesi Quran, kemudian tema yang kita angkat Quran, maka yang kita pegang juga Quran. HP nonaktifkan dulu, ditaruh dulu. Tolong ayang-ayangannya dikasih tahu aku lagi ngaji. Boleh diambil Qurannya. Kita akan interaksi dengan Quran selama sesi ini. Ayo, biar hatinya makin rekat sama Quran, makin cinta sama Quran. Karena generasi zaman now itu generasi Quran ya. Ayo boleh dilatih, paksakan diri. Kalau kita bisa lama-lama megang HP, kenapa nggak bisa berlama-lama megang Quran? Bisa lama natap layar HP-nya, masa nggak bisa lama natap halaman Quran? Oke, dipegang aja dulu. Karena nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan, siapa yang cepat buka Qurannya, nemuin ayat dan suratnya, hadiah untuknya. Seneng kan? Enak. Belajar Quran tuh seseru itu ternyata. Dapat pahala, dapat duit lagi. Kan lumayan buat top up. Ya. Oke. Sip. Khalas, dah dipegang aja dulu. Alhamdulillah, tadi kita baca Quran dan sepanjang sesi ini kita akan terus bersama dengan Quran, ya. Dan sepanjang hidup orang yang beriman tuh harus bersama Quran. Kenapa? Quran kalau selalu bersama dengan kita, dia bakalan menjadi syafaat buat kita. Kita ngaku sahabat Quran, Quran dekat sama kita, nolongin kita. Bukan cuma di dunia, sampai di akhirat. Di kuburan nanti tuh Quran yang saat ini kita pegang, kita baca, nerangin tuh kuburan kalian. Ya. Kan di kuburan gelap, kagak ada HP, kagak ada lampu, nggak ada listrik. Media buat menerangi kuburan tuh satu-satunya cuma Quran. Yang kalian baca itu, ya. Yang Anda baca dan kalian baca. Oke, kita sebelum masuk sama materi, kita buka dengan Quran. Tujuannya supaya hatinya lembut. Hati itu kalau lembut mudah menerima nasihat, ya. Jadi Quran nih, dia bisa melembutkan hati yang keras sekeras batu. Ya, keras batu itu bisa dilembutin sama Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk melembutkan hati ini, banyak-banyak kita kenal sama kebaikannya Allah. Bersyukur atas segala nikmat Allah. Itu bikin hati lembut. Coba kita merenung sejenak. Hari ini Allah masih sehatkan kita, ya. Betul nggak? Allah masih kasih kita kesehatan. Allah masih kita kekuatan. Bisa jalan, bisa duduk di masjid, ya, bisa melihat, detak jantung masih berdetak, jempolnya masih bisa ngetik HP. Itu kan nikmat Allah tuh. Napas masih bisa, ya. Coba jawab bareng-bareng. Itu tanda Allah baik apa kagak? Allah sayang sama kita apa kagak? Allah perhatian sama kita apa enggak? Takbir. Mantap. Karena Allah itu baik, Allah tuh maha baik dan memberikan kenikmatan sama kita supaya kita jadi hamba Allah yang baik. Ya, Allahnya maha baik nih. Jadi nggak waras dan nggak wajar
Kalau hambanya nggak baik, Allahnya maha baik, hambanya harus baik dong. Ya, kita tuh harus banyak ingat sama nikmat Allah, yang kalau kita main hitung-hitungan nih, nikmat Allah tuh nggak kehitung. Ya, berapa banyak nikmat Allah nggak kehitung. Ya, dalilnya mana? Oh, pakai dalil ya. Mainkan Qurannya, buka surah An-Nahl. An-Nahl itu surat berapa ya? Ayo, An-Nahl itu surat keberapa? Aduh, antum bisa fast hand main game, kenapa nggak fast hand juga buka Quran? Ayo, kita fast hand main game kenapa tuh? Karena kita biasa. Bisa fast hand main Fanny 50 kabel, Lancelot tang ting tung, Hayabusa ribuan bayangan. Iya, kenapa bisa fast hand? Karena biasa. Nah, Quran kok slow hand banget. Kelihatan tuh, Qurannya jarang dibuka. An-Nahl surat ke-16, buka ayat 18. Surat ke-16 ayat ke-18. Siapa yang mau baca Arabnya, siapa yang mau baca terjemahannya? Yang mau baca Arabnya pucet tuh semua. Ayo, mau ditunjuk apa mau baca sendiri? Jal, udah ketemu Jal? An-Nahl ayat 18. Udah ketemu? Baca Arabnya Jal. An-Nahl. Baca aja dari awal ayat 18. Sip. Pin, baca terjemahannya Pin. Apa artinya Pin? Mantap. Perhatikan ayatnya. Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kata Allah, kalau kalian mau hitung nikmatku ada berapa, Allah ini maha tahu nih, kita suka hitung-hitungan ya. Jadi Allah tantang sama nikmat Allah, kalau pengen dihitung juga, maka Allah pastikan la tuhsuha, nggak bisa. Tanda nikmat Allah tuh banyak banget ya. Nah sekarang pertanyaannya, nikmat Allah yang banyak itu udah menjadikan kita hamba yang baik belum? Nikmat yang banyak dari Sang Pencipta yang baik, maka pasti punya maksud Allah berikan nikmat itu, supaya nikmat itu menjadikan kita hamba yang baik juga. Ya, tentunya baik di pandangan Allah. Baik di pandangan Allah tuh gimana? Jalankan perintahnya dan jauhi larangannya. Allah suruh kita jaga sholat, kalau pengen baik dalam pandangan Allah. Allah larang kita pacaran, maka jauhi pacaran. Ya, kalau pengen dipandang sama Allah hamba yang baik, gitu ya. Jadi amanah nikmat nih harus digunakan sesuai pesan yang Allah inginkan. Allah kasih nikmat sebagai modal kita menjadi hamba Allah yang baik. Jadi setuju ya, dan harus siap nih, mulai hari ini, mulai detik ini, generasi muda ahlul khair harus menjadi generasi muda yang baik dan menyebarkan kebaikannya ke seluruh penjuru dunia sampai planet Mars, Jupiter ya. Itu kalau bisa, ternyata nggak bisa. Yang penting baik buat diri sendiri dulu. Oke.
Kita menjadi hamba Allah yang baik itu caranya gampang. Caranya tinggal banyakin syukur aja, banyakin kenal Allah. Itu kalau udah cinta sama Allah, pasti kemana-mana ingatnya Allah. Mau ngapa-ngapain ingatnya Allah. Mau buat dosa, ada Allah yang ngeliat. Udah jadi baik deh. Ya, mau buka Quran lagi? Boleh. Kita hari ini latihan supaya fast hand buka Quran. Buka surah 14. Surat apakah itu? Surat ke-14. Silahkan jawab. Surat 14 surat apa? Ibrahim. Buka ayat ke-7. Ayat ke-7. Sok dibuka. Udah ketemu? Ikri udah ketemu, Kri? Dipanggilnya apa tuh? Ki. Ayo udah. Coba baca Arabnya, Ki. Ahsanta. Yang perempuan mau bacain terjemahannya, sok. Siapa? Adanya Ilham siapa namanya? Muti. Coba baca terjemahannya Muti. Yang kencang. Mantap. Tuh, renungin satu ayat lagi. Kata Allah, la in syakartum lazidannakum. Mungkin sering kita dengar, tapi ayatnya baru tahu di surat apa dan ayat berapa, dan baru tahu posisi di Qur'annya sebelah mana. Manfaatkan? Asik belajar Qur'an, men. Jadi kata Allah, la in syakartum lazidannakum. Kalau kalian bersyukur, lazidannakum, pasti kebaikan demi kebaikan akan bertambah. Ya, kalian mau jadi hamba yang baik, banyakin syukur. Nanti semakin hari semakin baik tuh akhlak. Semakin hari semakin baik tuh kata-kata yang keluar dari lisan. Ya, tuh kuncinya. Nah, para ulama ngasih penjelasan lagi, lebih detail lagi. Cara supaya kita bisa jadi hamba Allah yang bersyukur tuh gimana sih? Tapi sebelum itu kita harus memerhatikan ayat ini jauh lebih dalam. Sedikit aja. Kalau kita bersyukur, kata Allah, nikmat demi nikmat ditambah. Tapi sebaliknya, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Ini peringatan keras nih. Harusnya kita hati-hati. Dikasih nikmat mata sama Allah, dibuat ngelihat yang macem-macem. Nanti matanya dicabut gimana? Tuh harusnya tuh ayat bikin hati kita bergetar. Kita mau nyuri, tangannya tiba-tiba hilang, gitu. Ya, nah ini ayat harus jadi pegangan nih. Kalau mau ngapa-ngapain kudu hati-hati, ya. Mudah-mudahan dengan kalian mengamalkan ayat barusan menjadikan diri pribadi lebih baik. Amin ya. Nah, para ulama memberikan definisi supaya kita jadi hamba Allah yang bersyukur itu caranya 3. Ada berapa? Ada 3. Dihafal ya, luar biasa, dari tadi dihafal, nggak ada yang dicatat, mantap. 3 definisinya, 3 caranya. Yang pertama bil lisan. Bil lisan. Tuh cara supaya jadi hamba Allah yang bersyukur. Dengan rasa syukur itu menjadikan kita hamba yang baik. Yang pertama bil lisan, dengan lisannya. Perhatiin nih lisannya. Ya, lisannya harus banyak-banyak ngomong baik. Kalau belum bisa, diem,
latihan supaya ngomong kita baik itu caranya gampang. Banyakin zikir. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Bebas. Zikir apa aja. Ini bagus nih. Zikir itu solusi buat lisan kita yang sering ngomong kotor dan kasar. Siapa tuh? Bahkan udah jadi kebiasaan. Nggak pakai disuruh, nggak pakai mikir tuh ngomong sendiri. Apalagi kalau lagi emosi, dikatain sama temennya, pengen banget ngatain balik. Iya, pengen banget tuh ragunan keluar semua dari mulut. Betul. Padahal yang diragunan temennya siapa? Ini bagus, zikir itu latihan supaya lisan jadi lebih baik. Dan kalau kita pengen ngomong kasar, coba diganti deh pakai zikir. Kesel nih dikatain, Allahu Akbar. Itu lebih bagus tuh. Dikatain pengen balas, subhanallah. Itu bagus. Atau mungkin di realita yang sering terjadi pas disuruh sama orang tua. Ya, kan lagi asik nih kadang. Terus disuruh sama orang tua, kagak mau, akhirnya ngelontarin kata-kata yang ngebentak. Ada banyak. Latihan ketika lisan udah pengen ngomong kotor, ngomong kasar, ngebentak, zikir coba. Di satu sisi lagi, kalau kita lagi berantem sama temen, adu omong, gampang. Tinggal ucapkan saja, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tatap matanya. Apa yang terjadi? Berantem karena temennya kesinggung. Antum lagi berantem, terus antum bilang a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Marah tuh teman. Tapi itu lebih baik ya, daripada antum harus ke bawah, kepancing terus ngomong yang enggak. Jadi ini cara yang pertama nih. Kalau pengen jadi hamba yang bersyukur, perbaiki dulu lisannya. Ngomongnya baik, terutama sama orang tua. Kalau sama orang tua ngomongnya udah bagus, pasti sama temen bagus. Sama orang lain bagus, sama yang lebih tua hormat ya. Yang lebih tua manggilnya abang ya, mas. Kalau yang perempuan yang lebih tuanya dipanggil tante gitu. Betul? Oh salah. Itu yang pertama ya, latihan supaya lisan kita bagus, zikir. Biar ngomongnya juga bagus. Yang kedua, supaya kita bisa menjadi hamba Allah yang bersyukur itu bil qalbi, dengan hati. Maksudnya apa? Punya hati kan? Punya hati ya. Kadang kita kalau suka sama lawan jenis, terus kita ngechat, itu ada lambang hati kan? Maksudnya apa? Kita cinta sama tuh orang, kita suka sama tuh orang. Nah sekarang supaya jadi hamba Allah yang bersyukur dengan hati, maksudnya cintai Allah. Ya, cintai Allah. Kita dibikin seneng sama orang, dikasih duit tiap hari, diperhatiin, diamond gak ada di top upin, langsung cinta dan seneng sama tuh orang. Nah sekarang Allah tuh tiap hari ngasih napas, iya, jantungnya terus-terusan berdetak. Udah baik banget Allah, tapi kita nggak cinta sama Allah. Ya, jadi tingkatkan rasa cinta kita sama Allah. Allah tuh baik banget, ya ngasih nikmat banyak sama kita. Tapi kita cintanya sama orang lain. Bahkan cinta kita sama orang lain yang bukan mahram lagi lebih tinggi daripada cinta kita sama Allah. Jangan sampai itu terjadi. Ya, jadi pertama supaya kita jadi hamba Allah yang bersyukur, gimana caranya? Lisannya diperbaiki. Kemudian yang kedua, hatinya juga diperbaiki, tingkatkan cintanya kepada Allah.
Dan yang terakhir, yang ketiga nih, ini definisi dari para ulama supaya kita jadi hamba Allah yang bersyukur adalah bil af'al, bil a'mal. Apa Pin? Bil a'mal, fasih banget, luar biasa Alpin. Nanti sesi kira-kira 15 menit deh ya. Udah pada ngantuk, udah pada lemes, ngelihat ini pasti seger. Tapi nanti, sekarang konsentrasi dulu ya. Oke? Apa tadi yang ketiga? Bil a'mal, artinya dengan perbuatan. Bentuk rasa syukur kita harus melatih perbuatan ini menjadi perbuatan yang selalu baik. Ya, itu tuh. Kita dikasih kekuatan. Kekuatannya buat apa? Buat jalan ke masjid, buat hadir di majelis ilmu. Ya, Allah kasih kita kekuatan buat baca Quran, baca Quran. Allah kasih kita kekuatan untuk banyak zikir. Kalau mampu sholat malam, sholat malam. Itu latihan tuh. Jadi mempergunakan seluruh anggota badan kita untuk taat sama Allah. Renungin aja, mata kita seringnya kita lihat baca Quran atau handphone. Lisan kita seringnya kita ucapkan kata-kata yang gak baik atau baik. Telinga seringnya mendengar hal-hal yang gak baik atau baik. Itu renungin, kalau ternyata semua anggota badan yang ada saat ini yang berfungsi normal kita gunakan untuk hal-hal yang gak baik kebanyakannya, itu perlu kita perbaiki ya. Jadi itu dia tuh, diantara cara buat jadi hamba Allah yang bersyukur ada 3. Yang pertama lisannya, kedua hatinya. Hatinya untuk Allah aja deh. Dan yang ketiga perbuatannya, anggota badannya. Maksimalkan untuk taat sama Allah. Oke, sekarang coba buka surah Al-Asr. Al-Asr itu surah yang keberapa ya? Dalam urutan di Al-Quran. Al-Quran itu ada 114 surat dan Al-Asr itu urutan yang keberapa? Surat pendek tuh. Anak TK bahkan anak bayi baru lahir juga hafal. Al-Asr. Bunyinya bagaimana? Biar makin mantap lagi kita baca bareng-bareng karena ini surat pendek. Ready ya? Wahid, isnani, salasah. Bis. Qul. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu salihati wa tawasaw bis sabr. Berapa ayat? 3 ayat. Kata Allah, wal asri, demi masa. Lihat terjemahannya, betul ya, demi masa, demi waktu. Allah bersumpah tuh sama waktu yang berjalan dalam kehidupan kita. Ya. Ayat keduanya bikin kita ngeri. Baca Pin, terjemahannya Pin. Masya Allah, tabarakallah Pin, pahalanya banyak ya, luar biasa. Sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian. Ini nyindir siapa coba? Nyindir siapa nih? Sesungguhnya manusia, yang disebut manusia tuh, innal insana, insan, manusia. Kata Allah, manusia dalam kerugian. Kita berarti semuanya merugi nih. Tapi ternyata ayatnya nggak putus sampai di situ. Allah ngelanjutin,
yang kagak ngerugi itu adalah ayat berikutnya. Mam, baca ayatnya, Mam. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kamu siapa namanya? Kemal. Iya, baca terjemahannya. Mereka gimana? Coba konsentrasi dong, ngantuk ya. Oh. Nah gitu, udah catet tuh. Jadi kata Allah yang gak merugi, ciri yang pertama punya iman. Punya iman. Illalladzina amanu. Punya iman yang pertama. Yang kedua, wa amilus sholihat, berbuat baik, beramal saleh. Ini kita perlu perhatikan ayatnya. Amanu, kemudian wa amilus sholihat. Allah sandingkan kalimat beriman sama perbuatan baik. Maksudnya apa? Maksudnya ciri orang yang imannya baik itu pasti perbuatannya baik. Atau mau dibalik, perbuatan kita harus baik biar amalnya, biar imannya juga baik. Gitu. Paham kagak sih? Paham ya? Jadi iman yang ada di dalam hati, dorongan jiwa untuk melakukan kebaikan tuh iman tuh. Coba merenung deh, pas lagi azan, terus posisi kita lagi rebahan, itu dorongan jiwanya lebih pengen ke masjid atau nerusin rebahan? Bohong. Kalau dorongan jiwa antum lebih pengen ke masjid, itu tanda iman bagus, imannya baik, pertahanin. Tapi kalau ternyata ada panggilan azan, terus ada kajian-kajian ilmu, pengajian Quran, kita nggak berminat, kita males, itu tanda imannya masalah. Imannya perlu diperbaiki, hadirin. Bukan hadirin ini mah. Apa dong? Kalau hadirin kan biasanya bapak-bapak. Ini kan anak muda, ya enggak? Antum sama Ana muda anak-anak. Antum berapa tahun? 12, 13, 14. Ana masih 10 tahun. 10 tahun lebih tua dari antum. Oke. Jadi kalau iman bermasalah, itu bahaya tuh. Buat ngelakuin amal soleh berat. Pantes baca Quran males. Berawal dari iman. Iman masalah. Sekarang Anu mau tanya nih, ini apa? Harusnya jawabannya apaan tuh? Gitu. Ini HP. Ini HP kalau rusak, antum apain? Antara dua, perbaiki atau dibuang beli baru, ya kan? Kenapa? Kenapa sih HP ini kalau rusak kita perbaiki? Karena kita butuh HP. Jadi kita perhatian sama HP. Motor rusak, diperbaiki. Ban bocor, ditambal, ya kan? Kalau kagak ada motor nggak bisa ke sekolah, betul? Yang ke sekolahnya naik motor, acungkan tangan. Yang naik pesawat, wih, luar biasa Kemal. Coba perhatikan, HP rusak kita perbaiki, motor rusak kita perbaiki. Sekarang imannya rusak, antum nggak peduli. Ya kan, sadar nggak kalau selama ini malas ke masjid, malas ngaji, suka ngelawan orang tua, sebenarnya imannya lagi rusak. Ya, perlu diperbaiki itu iman. Ya kan? Kita mati kagak bawa motor, nggak bawa HP, nggak apa-apa. Allah nggak tanya di mana motormu, di mana HP-mu, di mana akunmu, enggak.
Tapi yang Allah tanya iman. Pertanyaannya kan tentang iman. Apa tuh? Man rabbuka. Di sini bisa jawab, nanti di kuburan yang imannya rusak diem. Ya. Jadi belum terlambat nih. Perbaiki iman ya. Kelihatan kan iman-imannya pada rusak, termasuk anak. Jadi perbaiki sebelum terlambat, mumpung masih muda juga. Ya, masih semangat. Semangatnya itu digunakan untuk memperbaiki iman. Oke? Perbaiki iman bagaimana caranya? Amal soleh. Amal soleh banyakin. Nih, yang dikasih tahu sama Nabi, cara ampuhnya itu buat iman terupgrade, jadi baik, jadi mantap gitu istilahnya. Nggak ada yang catat lagi. Masa kudu disuruh sih, bro? Catat dong. Cara memperbaiki iman itu beramal soleh. Dan cara yang paling ampuh nomor 1 adalah datang ke masjid. Tuh, datang ke masjid. Iman pasti terperbaiki tuh di masjid. Karena kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau disebut nama Nabi, ikut sholawat minimal Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kata Nabi, orang yang mendengar namaku nggak bersolawat kepadaku pelit. Dibilang pelit sama Nabi. Bukan nggak punya duit, nggak mau berbagi. Itu wajar, nggak punya duit, nggak mau berbagi pelit. Wajar nggak punya duit. Tapi kata Nabi, orang yang bakhil dengar nama Nabi nggak sholawat, ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Ada yang bisa ulangi? Dapat. Enggak ada? Gugur. Oke, kalau enggak ada ya udah. Coba kita kaji hadis Nabi ini. Kata Nabi, majtama'a qaumum fi baitin min buyutillah. Tidaklah perkumpulan suatu kaum, anak muda, orang tua, anak kecil, siapapun itu, kalau sudah kumpul di masjid pasti aktivitasnya baik. Di antara aktivitasnya itu yatsluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum. Kajian, baca Quran, ya kan? Di masjid kan biasanya gitu tuh. Kayak sekarang nih, kita di masjid baca Quran, terus kajian, dengerin nasihat, ya. Nah, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau sudah seperti itu ada di masjid, baca Quran, kajian, sholat, zikir, illa nazalat alaihimus sakinah. Yang pertama kali dikasih sama Allah tuh tenang hatinya. Tenang. Diputusin pacar galau datangnya ke masjid, men. Ya. Galau datangnya ke masjid. Jangan nongkrong sana nongkrong sini, patah hati ke masjid. Ya. Allah perbaiki semuanya. Nazalat alaihimus sakinah. Nomor 1, kalau udah di masjid hatinya tenang. Pasti tenang. Jangan nyari ketenangan di luar masjid. Nggak aman. Bahaya. Cuma di masjid doang tenangnya bikin aman. Ya. Nggak cukup dikasih tenang. Spesial banget nih hadiah dari Allah kalau kita mau ke masjid. Apalagi? Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Dikasih kasih sayang, disayang sama Allah. Ya. Disayang sama Allah masa kagak mau? Ini sayang nih sama Allah, pemilik alam semesta. Kalau Allah udah sayang, apa sih yang gak Allah kasih buat kalian, buat ana dan antum? Kejar tuh kasih sayang Allah. Adanya di mana? Adanya di mana? Di masjid. Enggak cukup cuma dikasih 2, dikasih lagi. Wa hafathumul malaikah.
malaikat jadi bodyguard antum. Di masjid dijagain sama malaikat. Cuma Allah menakdirkan kita nggak bisa ngelihat malaikat. Malaikat sekarang ada nih sama kita, lagi di masjid, doain ya, didoain sama malaikat, mudah-mudahan yang lagi ulangan nilainya bagus ya, gitu. Yang lagi mau daftar ke kampus diterima, yang lagi galau nggak punya duit dapat duit. Itu dapat doanya malaikat. Malaikat tuh nggak punya dosa, suci. Doanya malaikat pasti dikabulin ya. Jadi ke masjid dong. Udah, ini udah tahu keutamaan buat datang ke masjid. Imannya baik, hatinya tenang, didoain malaikat. Masa masih males-malesan? Semangat ya, semangat kiri ya, semangat. Ajak tuh teman-temannya. Nah, ajak. Jangan ada yang males-malesan. Bikin grup kalau perlu. Ikhwan bikin grup, terus diingetin tuh setiap sholat. Assalamualaikum, jangan lupa sholat, zikir pagi dan baca Quran. Ingetin siapa, misalnya Alpin. Yang perempuan juga gitu, bikin grup, saling mengingatkan ya. Jadi jangan mau sendiri aja buat jadi orang baik, ajak temannya. Nah itu dia. Ternyata dalam hadis itu nggak cukup dikasih 3 orang yang ke masjid tenang, terus apa lagi? Kasih sayang, terus doa malaikat, dan satu lagi ini yang paling mantap, wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Itu kalian disanjung-sanjung sama penghuni langit. Ini buat terkenal di langit, caranya kagak usah pakai kamu nanya apaan tuh, macem-macem, kagak perlu men. Udah di akhirat aja terkenalnya, disanjung-sanjung sama malaikat. Tuh caranya, datang ke masjid, rajin-rajin baca Quran. Gitu ya, rajin ke masjid, iman baik. Iman baik, amal baik. Amalnya baik, mati insya Allah husnul khotimah. Gitu. Jangan amin doang, semangat ya. Jangan lupa, Ana tunjuk admin grupnya Alpin. Ya, langsung bikin grupin ya, masukin semuanya nih. Tulis pemuda kebaikan gitu. Atau pemuda apa kayak gitu, asal jangan pemuda tersesat. Kalau tersesatnya ke jalan baik nggak apa-apa. Oke, itu yang pertama tuh, cara yang ampuh buat memperbaiki iman rusak. Yang kedua nih, catat. Caranya adalah menuntut ilmu. Tuh, rajin-rajin belajar. Terutama belajar tentang hati. Hati ini perlu nutrisi, bukan cuma otak. Kenapa kita belajar ke sekolah mati-matian? Karena kita nggak mau jadi orang bodoh, ya kan? Makanya dikasih otak, nutrisi, belajar macam-macam, matematika, bahasa Inggris, bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa alien, macam-macam deh. Pokoknya antum belajar di sekolah tuh buat kasih nutrisi ke otak. Tapi jangan lupa hati juga perlu nutrisi. Ilmu-ilmu yang bikin hati hidup tuh ilmu yang kenal sama Allah. Ilmu yang bikin kita dekat sama Allah. Ya, ilmu yang bikin kita semakin taat dan takut sama Allah. Dah, itu 2 caranya. Kalau iman pengen bagus, caranya ada 2. Apa aja? 1, datang masjid, cinta masjid. 2, nuntut ilmu. Nah, kalau udah imannya bagus, imannya mantap nih, selamat dunia akhirat. Di dunia bahagia, di akhirat bahagia, jaminannya apa? Surga. Mau tahu ayatnya? Buka Al-Quran lagi. Silahkan surah Luqman dibuka. Mantep kan? Mantep dong. Aduh, jangan males lah men. Bro, sis, buka Quran. Luqman surat berapa?
31. Silakan buka ayat 8 sampai ayat 9. Ini jaminan buat orang-orang yang imannya udah bagus. Balasannya apaan sih? Gitu. Balasannya apaan tuh? Nah itu dia. Ada di ayat itu tuh. Ada di surah Luqman ayat yang ke 8 sampai 9. Ya, 8 sampai 9. Hamnah, coba dibuka suratnya, dibaca ayatnya. Ayatnya ya Hamnah ya. Sok atuh. Ya Hamnah, tafaddali iqra'i hadhil ayah. Faddal. A'udzubillah. Ayatnya dulu. Haqqa huwal azizul hakim. Ya, Anda belum banyak kenal kok yang ini. Yang ini kenal semua. Wajah-wajahnya tampan. Rofa. Baca artinya. Sesungguhnya manusia dalam kerugian. Salah ayat. Amal soleh. Nah, mantap. Sip. Itu dia ganjarannya. Iman baik ditinjau dari perbuatan yang baik, perbuatan baik, iman baik. Mati dalam keadaan iman baik, itu balasannya. Lahum jannatun na'im, surga yang penuh kenikmatan. Nikmat dunia ini gak ada apa-apanya. Fana, sementara, sebentar. Senengnya sebentar, enaknya sebentar. Surga senengnya, enaknya, nikmatnya selama-lamanya. Kenapa? Kita lebih banyak ngejar yang sementara sampai lupa yang selama-lamanya. Ya. Jadi yang pertama tadi rajin ke masjid, ya. Terus nuntut ilmu. Nuntut ilmu mantep nih. Nggak usah dibuka dah. Dalam surah Al-Mujadilah Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Nuntut ilmu tuh bikin derajat kita naik. Mulia orang nuntut ilmu, ya. Udah mulia hatinya, mulia orangnya. Jadi gitu men ya. Oke. Udah jam berapa nih? Habis waktu? Belum. Aduh, masih lama lagi. Tapi masih mukadimah. Mukadimah tuh udah dapat banyak. Gimana kalau kasih pertanyaan dulu? Setuju? Kasih pertanyaan dulu ya. Satu ikhwan, satu akhwat. Are you ready? Belum masuk sama materinya, masih mukadimah doang tadi. Jadi hamba yang bersyukur, perbaiki iman. Itu garis besarnya tuh. Hamba Allah yang bersyukur dan perbaiki iman. Mukadimahnya ya. Pertanyaan buat ikhwan. Acungkan tangan atau ditunjuk biasanya? Acungkan tangan ya. Oke. Ready nih, ikhwan. Cepet-cepetan berarti. Oke. It's okay. Tadi kita sempat singgung, mungkin antum masih ingat ya dengan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Surat apa, ayat berapa? Acung ke tangan. Apa Jal? Yang kenceng Jal. Mantap, maju. Maju kan? Bukan yang ke sana? Maju. Biar masuk YouTube kali-kali. Barakallahu fiik.
Lagi? Oke, sekarang buat akhwat. Buat akhwat ya. Ya akhwat. Tadi dalam mukaddimah kita singgung pernyataan ulama, penjelasan ulama supaya menjadi hamba Allah yang bersyukur itu caranya 3. Apa saja itu? Ayo, acungkan tangan. Ayo kamu duluan. Mantap, maju. Taqaddami lahuna wa ana sa'uti ilaik hadayatan. Masmuk, siapa namanya? Kirani. Barakallahu fiki. Masih ada? Mau lagi? Ntar dulu ya. Sabar. Coba majuan dong. Majuan. Sampai kepegang pundaknya masing-masing dari temennya. Coba pegang pundak temennya. Yang akhwat juga. Ayo atuh. Dipegang pundaknya. Yuk. Udah pegang pundaknya, coba sama-sama kita bersedekah. Karena nggak ada duit, sedekahnya pakai tenaga. Pegang pundak temannya masing-masing. Kalau instruksinya berikan hujan rintik-rintik, maka seperti ini. Angin sepoi-sepoi diusap dan hujan geledek diberikan agak keras seperti ini. Jangan keras-keras amat ya. Oke, siap. Coba berikan hujan rintik-rintiknya dong. Ayo, mantap, mantap ya. Habis itu datang angin sepoi-sepoi. Tiba-tiba hujan geledek. Dah cukup. Itu enak apa sakit tuh? Kalau sakit zolim tuh. Oke, dah sekarang konsentrasi lagi. Tarik napasnya dalam-dalam, tahan, jangan dulu dibuang. 1, 2, 3, hembuskan. Lagi, tarik napas dalam-dalam, tahan. Hitungan 3, 2, 1, buang. Dah. Sekarang kita masuk ke materi. Singkat ya. Nanti habis materi, pertengahan pertanyaan lagi. Di akhir pertanyaan lagi. Oke? Ready? Ini temanya sangat unik ya. Kenapa harus diangkat tema ini? Karena kita melihat fenomena realita yang terjadi di zaman now. Pemuda-pemudanya dan pemudi-pemudinya apakah semakin hari dekat dengan Quran atau justru malah sebaliknya? Jauh. Semakin hari kita ini dekat sama Quran atau semakin jauh? Jadi malas baca Quran. Udah tahu belum lancar, harusnya belajar. Lancarin. Makin dekatnya sama handphone, lebih banyak nonton YouTube-nya. Ya, ini fenomena yang terjadi. Anak muda, kita semua yang disabdakan oleh Nabi sebagai generasi emas, bukan generasi mbak tapi emas. Generasi emas yang bisa meneruskan perjuangan Nabi, anak muda. Tapi senjata kita tuh Quran, ditinggalin. Senjata kalau ditinggal kan bikin kita lemah. Iya, kita nggak ada senjata, ketembak, betul kan? Mati tengah jalan, nggak kuat, nggak ada kekuatan, tak berdaya. Wih, betul. Kita ini terkadang lebih mau berjuang untuk dunia. Untuk dunia tuh semangat banget, ya. Untuk Quran males-malesan. Bentar lagi Piala Dunia. Yang suka nonton bola siapa?
nobar. Itu rela tuh berjuang nahan ngantuk. Ya, padahal udah ngantuk, tapi kuat ditahan buat nonton bola. Coba tujuannya pin tidur, nanti tahajud ya, ngorok sampai duha. Begitu nggak? Itu realita kita. Terkadang kita mau capeknya tuh cuma buat dunia, buat akhirat gak mau capek. Berjuang buat Quran gak mau capek. Padahal sama-sama capek, ya kan? Kan antum bangun tengah malam jam 3 buat nonton bola sebenarnya ngantuk, ya. Dan antum mau. Sedangkan untuk tahajud, baca Quran, doa, Allahu Akbar, Allahu Akbar, nggak terjadi. Berarti masalah tuh iman, perbaiki lagi dong. Ya mam ya. Oke man. Itu yang harus jadi renungan kita. Kita harus bikin tanda tanya besar. Kenapa? Kita lebih mau berjuang untuk dunia, capek untuk dunia, tapi berjuang untuk akhirat, berjuang untuk Quran kita sebagai penyelamat hidup kita, kok nggak mau? Ya, itu tanda tanya besar tuh. Kenapa? Oke. Sebab ini renungan lagi nih. Kalau pemuda itu udah jauh dari Qurannya, jauh nih dari Quran, jarang baca Quran, nggak mau belajar Quran, jarang untuk hadir ke majelis-majelis Quran, itu dia pasti bakalan sengsara hidupnya secara otomatis, kehilangan arah, nggak punya tujuan. Ya, boleh dia bercita-cita ini, cita-cita itu, kalau dia jauh dari Quran, hakikatnya sengsara. Quran ini apa sih? Quran ini adalah hudan. Hudan itu petunjuk. Ya, petunjuk. Kalau antum tinggalin, nggak ikutin petunjuk, kesasar, ya kan? Antum mau ke Jakarta, nggak tahu jalannya, pakai apa? Maps kasih tahu jalan, antum ikutin, sampai deh, walaupun kadang-kadang nyasar. Ya. Tapi terlepas dari itu petunjuk, antum mudah jadinya buat sampai ke tujuan. Nah sekarang tujuan hidup kita dikasih tahu sama Quran. Nggak usah bingung, tujuan hidup kita itu ada di Quran. Biar antum tahu tujuan hidup antum, buka petunjuk antum. Apa itu? Quran. Ya. Mana dalilnya kalau Quran itu petunjuk? Gampang. Surat kedua, ayat yang kedua. Surat kedua, ayat yang kedua. Surat kedua itu surat apa? Al-Baqarah. Ayat kedua bunyinya bagaimana? Coba kita baca bareng-bareng. Alif Lam Mim. Mantep. Itu dia ayatnya. Dzalikal kitabul la raiba fi. Ini kitab kagak usah diragu-raguin, dah betul. Nggak ada keraguan, ini udah paling benar nih kitab untuk diikuti. Kenapa? Karena hudan. Hudan artinya petunjuk hidup. Petunjuk kalau diikutin selamat, ditinggalin sengsara. Ya, jadi pahami itu baik-baik. Kalau Quran petunjuk, dah mulai sekarang balik lagi ke jalur kita. Jalur kita tuh ada di Quran. Yang selama ini malas baca Quran, megang Quran aja ogah-ogahan, berubah. Oh, selama ini berarti saya tersesat. Ya, bahkan udah jauh sesatnya nih. Malas baca Quran, malas belajar Quran. Nah, sekarang balik lagi, ya. Oh iya, kita harus sadar ini petunjuk nih, nggak boleh ditinggalin. Enak loh, ternyata kita ngikutin Quran, balasannya Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah juga. Ayatnya ayat yang ke-38. Bunyinya gimana? Dzalikal kitabul la raiba fihi lagi. Bukan, coba dibuka Al-Baqarah ayat 38. Jangan gitu dong.
Iya. Jangan ngantuk, jangan males. Buka. Kan kita sekarang lagi belajar biar fast hand buka Quran. Iya. Disuruh buka ini cepet. Wah, mantap tuh. Fatir, set. Al-Qasas, Al-Ankabut. Di mana tuh letaknya? Tahu dia. Jadi kita harus bisa jadi pro playernya Quran. Iya enggak? Iya dong. Kita harus bangga jadi pro playernya Quran. Digajinya langsung sama Allah lagi. Mantap dah pokoknya Quran mah. Udah ketemu ayat 38? Udah? Mam baca mam. Belum ketemu ternyata Imam. Oh, belum. Pin baca pin. Belum ketemu juga. Oke. Sampingnya kiri siapa? Oh iya, Farel baca Rel. Ayo ayatnya dibaca dulu. Gimana bunyi ayat 38 tuh? Sip ahsanta. Rubai ada nggak hamna? Untuk ayat. Tadi siapa? Karina. Kirani baca terjemahannya Kirani. Ayat 38. Ketemu nggak? Enggak ada terjemahan. Yang di sampingnya ada terjemahan? Enggak ada juga. Ada terjemahan hamnah. Kalau gitu hamnah aja baca. Apa terjemahannya hamnah? Ayat 38. Mantap. Dah, itu dia. Jadi kata Allah, ketika Nabi Adam turun ke bumi, ini kan bapak kita nih, itu nggak dibiarin aja begitu sama Allah. Allah kasih petunjuknya. Itu Quran, hudan. Walaupun nanti sebagian nabi, beberapa nabi sebelum Nabi Muhammad, itu kitabnya beda-beda. Tapi semua berfungsi sebagai hudan, petunjuk. Sekarang kita umat Nabi Muhammad, hudannya itu Quran, ya. Kalau kita ikutin Quran, kata Allah, fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Selama ini kita nggak ngikutin Quran, makanya sering galau. Betul? Penyakit anak muda kan galau, ya. Itu karena kita nggak deket sama Quran. Sering banyak sedihnya, nggak bahagia. Yang kita cari dalam kehidupan ini kan tenang dan bahagia. Maka kata Quran, fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang yang ngikutin Quran tuh hidupnya tenang dan bahagia. Dah, kalau pengen tenang, baca Quran. Deketin Quran. Pengen bahagia, kembali ke Quran, buka Qurannya. Lagi galau, udah paksain nih kaki buat datang ke masjid, wudu, sholat, buka Quran. Udah keluar masjid, hati tenang pasti. Ya, antum lagi galau, datangnya ke tempat-tempat lain, ke tongkrongan-tongkrongan lain yang gak ada manfaatnya gitu, buang-buang waktu. Pengennya antum tenang di situ, tapi ternyata tambah galau kan? Betul nggak? Karena memang hakikat ketenangan kita ada di sini, ada di Quran. Betul tuh, semangat dia. Mau dapat duit? Tadi dulu, sabar. Oke. Ya, jadi itu yang pertama antum catat dulu deh. Quran tuh petunjuk, ikutin, bahagia. Deh. Nah, kalau udah antum ikutin, antum bahagia dan antum pasti mulia. Spesial di mata Allah. Martabak kalau spesial enak gak? Pengen? Duitnya ada? Ini spesialnya di pandangan Allah, mulia di mata Allah. Itu orang yang dekat sama Quran. Mau tahu nih sejarahnya? Sebelum masuk sejarah, coba kita bertafakkur.
Mikir, kan kata Allah, fala tatafakkarun. Banyakin mikir. Quran ini kan kitab yang mulia ya. Diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi nabi yang paling mulia karena Quran turun sama beliau. Ya. Malaikat yang nurunin Quran ke Nabi namanya malaikat siapa? Jibril. Malaikat tuh jumlahnya ada berapa sih? Itu yang kita kenal. Kata Nabi, ketika Nabi kunjungan ke langit, Nabi tuh nggak ngelihat ada tanah sejengkal, jarak sejengkal pun, melainkan di sana ada malaikat banyak. Dan dari sekian banyak malaikat, yang paling mulia itu adalah Jibril, ya, bukan Israel. Kalau Israel mau cepet-cepet datang kantor. Malaikatnya jadi mulia karena nganterin Quran, nabinya mulia karena diturunkan Quran. Apalagi, pokoknya semua yang ketempelan Quran pasti mulia. Ya kan? Nabinya mulia, malaikatnya mulia, malam Quran turun namanya malam apa? Ada yang tahu? Ancungkan tangan. Ada yang tahu? Yang kencang suaranya. Ada yang tahu? Acung ke tangan, kencangkan suaranya. Acung ke tangan. Lailatul Qadar. Tuh, Lailatul Qadar menjadi malam yang mulia karena turun Quran. Lailatul Qadar itu ada di bulan apa? Acungkan tangan. Kenapa sih harus ini mulu? Bulan apa? Ramadan. Yang biasanya kalau kita nonton TV di bulan Ramadan banyak iklan sirup tuh, ya kan? Iya, mereknya nggak boleh disebut, endorse, mahal, masuk YouTube, ya kan? Udah subscribe belum? Oh parah, subscribe dong. Oke, kembali lagi ke laptop. Jadi Quran ini mulia, nabinya dikasih Quran mulia, malaikatnya mulia, malamnya mulia, bulannya bulan mulia Ramadan. Harinya tahu hari apa Quran turun? Hari Jumat. Makanya Jumat dikatakan afdalul ayyam, sayyidul ayyam, hari terbaik karena Quran turun. Gitu men. Semua yang ketempelan Quran pasti mulia. Dan antum pengen mulia, deketin Quran. Tempel tuh Quran. Jangan sampai jauh-jauh dari Quran deh. Kalau antum jauhin Quran, udah kebalikan dari mulia apa? Hina. Jadi pilihan antum nih, antum mau hidup mulia atau hidup hina? Kalau mulia udah tempelin Quran deh, banyakin baca Quran. Kalau bisa hafal 30 juz apalin. Ya, siap kagak? Di sini tuh udah lama dibuka program tahfizul Quran, tapi nggak jalan Pak. Gimana minat antum? Ayo dong, ramaikan semua program Quran yang ada, ya. Iya, udah bangkitin lagi semangat Quran antum. Kan pengen mulia kan? Pengen spesial kan? Pengen? Oh iya, pengen. Nih, ada kisah di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ini kisah Qurannya. Siapa Umar bin Khattab, kenal nggak? Kenal ya? Kenal dari mana? Hah? Iya dong, harus kenal nih sejarah. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah berpikir kalau kota Mekah nih harus ada pemimpinnya, harus ada gubernurnya. Maka Umar tunjuk salah seorang sahabatnya yang bernama Nafi' bin Abdul Haris. Siapa namanya? Nafi'. Kalau di Indonesia jadi Pak Nafi'. Jadi gubernur deh. Udah jadi gubernur nih, ya, diangkat sama Umar. Ada kejadian suatu ketika Umar lagi dinas keluar, ketemu sama Nafi'. Ternyata Nafi' juga lagi keluar dari kota Mekah. Umar kaget. Loh, kok kamu ada di sini? Itu Mekah dijagain sama siapa? Sama siapa?
Maka kata Nafi', santai, Mekah udah aku titipkan sama Abu Dha. Siapa namanya? Abu Dha. Iya, Abu Dha. Dilanjutin nih sama Nafi', Abu Dha tuh budak. Kaget Umar, kok bisa-bisanya ente titipkan kota Mekah sama budak? Tar dulu Mar, walaupun Abu Dha tuh budak, dia itu mahirun bil Quran. Dia tuh jago baca Qurannya, ilmu Qurannya mantep, luar biasa. Ya, ilmu Qurannya bagus, baca Qurannya bagus, hafalannya bagus. Coba bayangkan, di mata manusia dia bisa hina, tapi di mata Allah dia mulia. Hafal Quran. Langsung Umar di saat itu juga mengatakan, oh, dari kejadian ini saya ingat bahwa Nabi pernah bersabda, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Allah pasti angkat derajat orang yang dekat sama Quran, dan pasti Allah hinakan orang yang jauh dari Quran. Dah, ya. Jadi udah jadi manusia mulia tuh pakai Quran. Pengen sukses dunia akhirat mulia, Quran solusinya. Ya. Dah, itu yang pertama tuh, kalau antum deketin Quran dapat kemuliaan. Yang kedua dapat syafaat, tolongnya Al-Quran itu bukan cuma di akhirat tapi di dunia. Antum coba di Google tulis nama Fajar Abdul Rahim, ya, tulis saja Fajar Abdul Rahim penghafal Quran. Ini orang otaknya divonis sama dokter nggak berfungsi, gagal otak. Ya, antum otak masih normal, masih bisa mikir. Nah, beliau ini enggak. Maka orang tua Fajar Abdul Rahim itu punya solusinya nih. Solusinya adalah dia tiap hari didengerin Quran. Tiap hari dengerin Quran. Lama tuh, 24 jam dengerin Quran. Dan keajaiban pun datang. Antum tahu apa yang terjadi? Ini anak Fajar Abdul Rahim disetelin 24 jam 30 juz. Begitu murotalnya mati, apal dia. Dan apal, otaknya normal. Sekarang sekolah, dikasih pertolongan, kata dokter nih obatnya gak ada, tapi Quran bilang syifaan. Quran ini penyembuh, ya. Jadi deketin Quran, baca Quran. Kata Nabi, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Orang baca Quran hidupnya pasti selamat, dunia dan akhirat. Dah, ini garis besarnya supaya antum deket sama Quran. Gampang caranya. Ini harus antum catat ya, supaya antum bisa dekat sama Quran tuh caranya 3T. 3T. T yang pertama tilawah. Dah, banyakin baca. Tilawah artinya baca. Antum mau dekat sama Quran, terus antum mulia karena dekat sama Quran, banyakin baca, tilawah. Yang kedua tahfil. Apa artinya tahfil? Menghafal. Dekat sama Quran, udah jago baca, lancar baca, ngapalin. Ya, banyakin hafalan antum. Dan yang terakhir tadabbur, pahami. Dah, kalau antum udah baca jago, ngapal banyak, pahamin mantap, insya Allah buat ngamalin gampang. Siap kira-kira ya untuk menjadi ahlul Quran? Mana suaranya, siap gak? Siap untuk jadi sahabat Quran? Takbir, Allahu Akbar. Dah, waktunya terbatas ya, jadi habis nih waktunya. Dan sekarang coba Anda berikan beberapa pertanyaan untuk antum, dan kalau antum berkonsentrasi pasti bisa menjawabnya. Ganti-gantian aja sampai hadiahnya habis. Nih dapat mushaf Al-Quran, ya Pak, boleh ya? Dapat mushaf Al-Quran nih. Ini mushaf bisa dipakai buat ngafal, jadi gampang. Yang merasa sulit ngapalin Quran, nih cocok ya.
Pertanyaannya buat ikhwan dulu, oke? Buat ikhwan nih. Ya ikhwan. Pada surat apakah dan ayat berapakah Allah nyatakan Quran ini sebagai petunjuk? Angkat tangan. Maju. Apa? Surat apa? Ayat berapa? Ayat 300. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudan. Ayat berapa? 2. Maju, kre. Hada hadiah. Hadihi hadiyatun lak. Ini hadiahnya nih buat Ikri. Barakallahu fi. Mau sama duitnya? Nanti. Jawab lagi ya. Oke. Sip. Ini semuanya ya. Ini materinya diulang semua nih. Sekarang buat akhwat. Akhwat pasti bisa jawab nih. Karena dari tadi kelihatan gak ada yang ngantuk, gak ada yang tidur ya. Semangat semua, luar biasa. Dalam surah apakah? Surah lagi kan kita lagi bersama Quran ya. Kira-kira dalilnya dicatat nggak tuh? Allah mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ayat ini berkaitan dengan menuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu derajatnya naik. Surat apakah itu? Ayat berapakah itu? Wow. Abah Hamna. Ayat 11. Barakallahu fiik. Taqaddami wa khudhi hadhihi al-hadiyah. Oke. Lagi ya. Masih ada sisa nih. Sisa berapa lembar lagi? Oh, masih banyak. Pin, jawab dong, Pin. Gimana sih, Pin? Pin, yuk jawab ya. Ini walaupun siapa aja nanti yang duluan. Pin, dalam surah apakah Allah menyatakan manusia dalam kerugian? Ayo siapa aja jawab. Ikri lagi. Masya Allah, Kri. Mau dilempar nggak, Kri? Imam, apa Mam? Ayat 3. Yakin Man? Aduh, maju Mam. Mayan Mam buat top up diamond 0 kan? Barakallahu fiki. Ahsanti ya Imam. Mantap. Sip. Akhwati fillah rahimakumullah ajma'in. Lanjut ya. Kita mengikuti petunjuk Al-Quran, maka jaminan Quran di dalam surah Al-Baqarah ayat 38, apakah itu? Ada 2 tadi. Jaminan Quran kalau diikutin itu 2 tuh. Dan ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 38. Apa? 2. Aduh. Apa? Ayo coba tuh. Apa Rafa? Mantap, maju. Barakallahu fiki. Taqaddami wa hadhihi hadiyatun lak. Adanya nggak ikut? Kakaknya. Oh ada. Suruh jawab dong. Terakhir nih, spesial sama amplop-amplopnya. Bisa jawab ya? Bisa jawab gak? Oke, coba ya. Kalau kita bisa jawab, berarti antum merhatiin dari tadi. Gampang nih, gampang banget, gampang. Siap-siap ya. Bagaimanakah seorang hamba meraih kemuliaan hidupnya? Loh, gimana caranya hamba bisa mendapatkan kemuliaan hidupnya, men? Nggak didengerin dari tadi? Apa? Dekati Quran. Mantap. Barakallahu fiik.
Tuh spesial sama amplop-amplopnya dan tulisannya lagi tuh. Nah, sip. Khalas. Intahaina insyaallah. Selesai pertemuan kita. Mudah-mudahan Allah berkahi, Allah jadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang dekat dengan Quran. Allah jadikan kita mulia bersama Quran, dan Allah masukkan kita ke dalam surganya bersama orang tua kita tercinta. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.